bukan jangan ke ahlinya gitu kan, menduga-duga ya, Dok. duga-duga atau ya searching gitu kan, ternyata atau apa buka AI gitu kan. AI kan belum tentu dia bisa seperti kayak manusia Betul, atau manusia betul. yang mungkin Akurasinya pun juga tidak bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada sahabat Sultan semua. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya, Suhi Ramzini, dalam program My Talk Show. Oke, baik, hari ini sebelum masuk ke bintang tamu atau narasumber, saya ingin menyapa dulu nih sahabat Sultan, karena kita sudah lama tidak berjumpa ya. Apa kabar sahabat Sultan dimanapun sahabat Sultan berada? Mohon maaf lahir dan batin karena kita saat ini masih di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Syawal. Insya Allah apa yang sedang dijalankan oleh sahabat Sultan semua diberikan kelancaran, dan sahabat Sultan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Sultan, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani, saya kedatangan kedatangan seorang yang sangat istimewa, yaitu adalah Direktur dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu Dr. Rifkian Nurmars. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batin ya, Dok. Sama-sama. Ya. Baik, kemarin bagaimana lebarannya, Dok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, berkumpul dengan sanak keluarga ya, Dok, ya. Betul. Tapi tidak mudik. Mudik. Kan saya di sini aja. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Dokter. Jazakallah khair atas kehadirannya, atas waktunya berhadir di studio Sultan pada hari ini. Oke, di sini insyaallah kita ngobrol santai, Dok, ya. Siap, santai. baik. Oke, alhamdulillah kita hari ini kedatangan dihadiri oleh Dr. Rifkian Nurmars selaku Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Di sini nanti insya Allah, Dokter, kita akan membahas seputar terkait dengan Milad Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang keempat. Alhamdulillah. Jadi sahabat Sultan, kami Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, alhamdulillah di tahun 2025 ini sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat kurang lebih alhamdulillah selama 4 tahun ya, Dokter, ya, alhamdulillah. Betul. Jadi nanti insya Allah mohon diberikan informasinya, Dok, berkaitan dengan selama perjalanan kurun waktu 4 tahun ini apa saja mungkin yang sudah dicapai oleh rumah sakit kita, kemudian juga backstory dari rumah sakit, pembangunannya atau tantangannya apa saja pada saat proses mulai dari perencanaan sampai alhamdulillah sudah bisa selama 4 tahun ini kita pelayanan kepada masyarakat ya, Dok, ya. Betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, bisa kita lanjut, Dok? Siap. Oke, baik. Kalau mungkin bisa diminum dulu, Dokter. Siap, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk topik pertama, Dokter, jadi adalah apa saja pencapaian, Dok, yang dicapai oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selama kurun waktu alhamdulillah pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Banjarbaru ya, Dok, ya. Mungkin selama dari 2021 ya, Dok, ya, mohon maaf, 2021 sampai 2025 ini apa saja pencapaian yang sudah diraih oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Mas Sui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Sui, sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Sahabat Sultan juga selalu sehat selalu. Salat diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Jadi memang sesuai dengan Mas sudah tanya di awal ya, sudah spesial langsung nih. Betul. Terkait dengan Milad Rumah Sakit. Milad Rumah Sakit, Dok. Jadi memang alhamdulillah kami Sultan Agung Banjarbaru telah melayani masyarakat Kota Banjarbaru khususnya dan umumnya masyarakat dan masyarakat juga dari berbagai daerah yang lainnya juga. Kami memang dari 2021 sudah operasional. Tepatnya memang di bulan April kami sudah operasional. Walaupun izin operasional kami itu di 31 Maret 2021 ya. Berarti sudah justru di awal 2021 ya, Dok, ya? Betul. Jadi dari Maret, April 2021 kami bisa melakukan pelayanan operasional setelah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selama dari 2021 itu kan masih zaman Covid gelombang kedua, kalau tidak salah. Jadi kami operasional itu di zaman
masih COVID seperti itu. Berarti tantangannya ya dok ya? Tantangannya luar biasa sekali. Pada saat itu kami memang operasional April dan COVID gelombang kedua itu dimulai bulan Juni kalau tidak salah. Juni, Juli, Agustus itu sudah masuk mulai 2021 ya, COVID ke gelombang kedua kalau tidak salah. Dan itu memang pada saat itu memang menjadi tantangan besar sih bagi kami karena rumah sakitnya masih baru, awal berdiri, kemudian juga masih belum operasional full. Jadi memang kami melakukan berbagai macam manuver untuk bisa tetap melayani pasien. Apalagi diminta oleh pemerintah Kota Banjarbaru sama pemerintah Kalimantan Selatan untuk bisa melayani pasien COVID. Karena pada saat itu kan hampir semua rumah sakit swasta belum ada yang berani melakukan treatment kepada pasien COVID atau merawat inapkan. Jadi memang difokuskan kepada rumah sakit daerah. Nah, kami diminta oleh pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa melakukan pelayanan COVID. Akhirnya kami merombak desain untuk menyiapkan ruang isolasi. Ruang isolasi. Betul. Jadi kami bikin sesuai dengan standar, kami bikin sesuai dengan peraturan untuk bisa menerima pasien COVID pada saat. Alhamdulillah bisa membantu di dalam penanganan COVID pada pasien COVID tahun 2021 itu. Begitu Mas. Wah, Masya Allah. Berarti apa dok? Tantangan di awal adalah pada saat bagaimana kita rumah sakit itu bisa memanuver ya dok ya, mengeskalasi terkait pelayanan untuk pasien COVID ya dok ya. Betul. Karena pada saat itu memang semua takut ya. Iya betul. Ke rumah sakit mereka takut tidak dapat pelayanan, semua takut untuk beraktivitas. Tapi kami bagaimana tetap melayani karena sudah sesuai dengan peraturan undang-undang. Bagaimana profesional kita diuji untuk melakukan pelayanan kepada pasien. Ya mau tidak mau kita harus melakukan itu dengan mengkondisikan berbagai macam pihak dan juga segala macam untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, saya ingin tepuk tangan nih dok. Amin, Alhamdulillah. Dan ini berkat semua pihak. Jadi bukan cuman kami saja, tapi ada unsur pemerintah, unsur kesehatan dan juga tenaga kesehatan, tenaga profesi lainnya memang saling membantu dalam penanganan pada saat bersinergi semua ya dok. Betul. Jadi di awal buka, di awal tahun langsung dihadapkan dengan permasalahan secara nasional. Betul. Tidak hanya di Kalimantan Selatan ya dok ya, tapi seluruh dunia malahan ya dok ya. Betul. Saat itu mengalami COVID-19. Iya. Tapi alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru tantangan di awal alhamdulillah bisa dilalui ya dok ya. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini kami Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru masih eksis ya dok ya. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah sampai kapanpun insya Allah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Banjarbaru dan umumnya nanti di Kalimantan Selatan bahkan sampai nasional ya dok ya. Amin insya Allah. Internasional juga dong. Amin ya Allah karim. Betul, internasional nanti dikenal. Amin ya Allah karim. Terima kasih dokter Jazakallah khair. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua ya dok ya. Tadi yang pertama terkait tantangan dulu nih dok. Pencapaian berarti juga dicapai bisa dalam hal berarti bisa menangani pasien COVID berarti ya dok ya. Betul. Walaupun juga pasiennya juga sudah bisa melakukan penanganan karena sudah dokter spesialis yang sudah berpraktek pada saat 2021. Walaupun belum lengkap semua ya. Jadi memang 2021 memang masa-masa untuk awal di COVID. Nih, begitu Mas. Kemudian dok, saya ingin tahu kalau untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sendiri dok, itu perencanaannya sudah dari tahun berapa dok? Sampai akhirnya pembangunan dan bisa eksis sampai sekarang. Iya betul. Jadi memang kalau untuk sejarah, kita tarik mundur sejarah gitu ya. Jadi memang Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu memang melakukan silaturahim ke Kota Banjarbaru, ke Kalimantan Selatan, ketemu dengan Pak Haji Nurdin dan juga Pak Haji almarhum Pak Haji Syarkani. Jadi memang mereka ada keinginan untuk melakukan pengembangan rumah sakit. Betul. Namun dengan skema wakaf. Jadi ketemu dengan Pak Haji Nurdin dan juga Pak Haji Syarkani untuk melakukan silaturahim dan akhirnya disepakatilah bahwa kedua kakak beradik ini mewakafkan tanah seluas 2 hektar kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Betul. Jadi mereka mewakafkan itu dari tahun 2017 pertemuan. Betul, 2017 pertemuan, lalu 2018 melakukan akad wakaf yang disaksikan oleh Kepala Urusan Agama ya kalau tidak salah. Jadi memang ada persyaratannya kalau wakaf ya. Jadi memang ada bukan cuma langsung 12 tapi ada persyaratan, ada saksi dari KUA juga untuk sebagai karena memang ada regulasinya tentang wakaf di Indonesia seperti itu. Kemudian diwakafkan kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Akhirnya mereka melakukan perencanaan pembangunan rumah sakit ini di tahun 2018. 2018 dari start ya dok yang mulai. Startnya 2018 itu dari
peletakan batu pertama sampai dengan pembangunan 2020 itu selesai untuk struktur, 2020 akhir itu masuk untuk interior dan juga perlengkapan peralatan medis dan juga kebutuhan pelayanan seperti itu. Jadi memang bedanya Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru ini adalah dari dana wakaf. Jadi tanahnya diwakafkan, pembangunannya isinya itu memang dari hasil dari kemanfaatan wakaf. Masya Allah. Betul, karena yang kami tahu Yayasan Baduangan Sultan Agung ini sudah berdiri di tahun 1950. Betul, jadi memang dan itu semuanya adalah dana harta wakaf. Jadi makanya ini menjadi salah satunya rumah sakit yang mungkin bagi kami beda dengan rumah sakit yang lain karena semuanya pengelola dari harta wakaf. Dan kalau harta wakaf yang kita tahu itu tidak akan hilang. Betul, Dok. Karena hartanya Allah. Kita cuma menjalankan dan juga memanfaatkan harta wakaf. Amanah ya, Dok ya. Betul, sesuai dengan transparansi. Terus kemudian juga melakukan menjaga harta wakaf supaya tetap berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat lagi kepada umat seperti itu. Begitu. Jadi bedanya di situ sama rumah sakit yang lain. Masya Allah. Oke, sahabat Sultan. Nah, itu tadi adalah pembeda mungkin ya, yang memang mendasar dari rumah sakit kami, bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru itu direncanakan dari harta wakaf ya, Dok ya. Betul. Jadi kemanfaatan harta wakaf. Betul. Jadi aset wakaf dikembangkan dengan baik, mendapatkan keuntungan yang dikembalikan lagi kepada umat dalam bentuk rumah sakit dan pelayanannya seperti itu. Jadi memang diinvestasikan kembali lah. Masya Allah, wah, alhamdulillah. Nah, seperti itu sahabat Sultan. Jadi insya Allah di sini kami Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru karena tadi adalah harta wakaf, kita pun juga mengelolanya pun secara transparan juga ya, Dok ya. Kemudian juga akuntabel juga terpercaya insya Allah. Karena kan dua pertanggungjawabannya. Betul. Di dunia sama di akhirat. Betul. Tidak main-main ya, Dok ya, tanggung jawabnya langsung ke Allah Azza wa Jalla seperti itu. Jadi kami pun insya Allah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya, Dok ya. Pelayanan terbaik kepada masyarakat di Banjarbaru khususnya. Kemudian juga amin nanti bisa ke kancah internasional. Amin. Insyaallah. Terima kasih, Dokter. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Siap. Mungkin bisa minum dulu, Dok. Terima kasih. Silakan, Dok, nanti minum saya dulu. minum. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah terkait milad, Dok. Milad keempat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Apa yang spesial, Dok, di tahun 2025 ini? Betul. Jadi memang dari awal operasional kami milad memang tahun keempat. Jadi memang selama 4 tahun ini kami memberikan pelayanan dan capaian kami di 4 tahun ini juga. Jadi sebelum ke milad ya. Jadi alhamdulillah kami sudah terakreditasi rumah sakit syariah. Tersertifikasi rumah sakit syariah. Yang kedua juga terakreditasi sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dari Kemenkes. Terus kemudian juga tersertifikasi rumah sakit pendidikan satelit juga untuk FK Unisula yang ada di Semarang. Betul. Jadi secara pemenuhan regulasi kami sudah melakukan sertifikasi sesuai dengan standar. Paket lengkap ya, Dok ya. Insya Allah. Amin, ya Allah. Jadi sudah, dan itu tetap sebagai menjaga mutu pelayanan dan juga mutu yang ada dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu sudah. Terus kemudian juga selama 4 tahun ini kami juga telah bekerja sama dengan berbagai macam pihak, terutama asuransi kesehatan, baik yang BPJS Kesehatan maupun juga asuransi kesehatan swasta, BPJS Tenaga Kerja dan juga semua instansi yang telah kami kerjasamakan. Jadi agar semua orang bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariah, memberikan pelayanan yang istilahnya pengembangan dari aset wakaf, dan itu bukan cuma untuk umat muslim, tapi semua umat yang bisa mengakses ke rumah sakit. Sehingga kami harus kerjasama jadi selama 4 tahun ini kami berusaha man-to-man, year-to-year untuk selalu bekerja sama dan juga bagaimana orang tuh bisa mudah ke dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ya, Dok ya. Betul. Seperti itu. Masya Allah. Nah, kembali ke 2025. Jadi dari 2021 ke 2025 kan memang sudah masuk tahun keempat. Betul. Masuk tahun kelima ya sebenarnya kita pelayanan gitu kan. Jadi memang selama 4 tahun ini kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga ingin bersyukur. Jadi memang milad itu kan kita syukur ya. Artinya selama 4 tahun apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan juga provinsi lainnya juga pada siapapun yang ke rumah sakit. Pada saat milad ini kami ingin mengenalkan lebih dekat lagi supaya yang belum tahu
jadi tahu, Tahu. yang sudah tahu semakin kenal, sehingga menjadi sahabat sultan. Masya Allah, oke, wah. Jadi memang kita inginnya di dalam kegiatan milad ini memang supaya masyarakat supaya lebih senang. Dan kita bahkan senang kalau masyarakat menyampaikan saran, menyampaikan usulan, menyampaikan bagaimana kami melakukan pelayanan. Kalau memang ada yang kurang, kami akan perbaiki. Kalau memang ada yang salah, kami akan benahi. Tapi kalau sudah bagus menurut masyarakat, tolong dijaga. Nah, sama-sama menjaga. Kami menjaga, masyarakat juga menjaga. Kenapa? Karena kita tahu kalau orang ke rumah sakit pasti bawaannya khawatir, bawaannya panik. Nah, bagaimana kita tetap bisa menjaga profesional kita di dalam kerangka melayani umat seperti Masya Allah. Oke, di sini kita dibilangnya umat ya dok ya. Betul. Kan butuh umat Islam kan. Betul. Ya hambanya Allah kan banyak. Hamba Allah banyak keseluruhan yang ada di makhluk hidup di dunia. Masya Allah. Betul. Oke, jadi sahabat Sultan, kita alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini yang spesial adalah tadi kita sudah paket lengkap insya Allah ya dok ya, terkait sertifikasi, perizinan dan lain pendukung lainnya ya dok ya. Kemudian juga kami memberikan pelayanan sesuai dengan standar dari kementerian juga dok lah, Kementerian Kesehatan, kemudian juga berdasarkan syariat Islam juga. Betul. Untuk pelayanannya. Kemudian yang spesial di sini tadi adalah kita berdiri di sini dari harta Allah ya dok ya. Betul. Berdiri di sini sampai alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kami ya tadi kami nanti insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan juga ya dok ya. Betul. Nanti jadi di dalam milad ini nanti ada rangkaian kegiatan. Salah satunya nanti ada bakti sosial, juga ada Sultan Agung Ran. Kemudian juga ada berbagai macam kegiatan-kegiatan secara internal, ada pertandingan badminton, ada tenis meja, gitu. Tapi itu untuk khusus insan pengabdi internal, betul. Jadi kami masih belum berani untuk membuka untuk umum. Tapi kalau untuk yang umum nanti kami ada bakti sosial, sama nanti ada donor darah, sama nanti juga ada Sultan Agung Ran. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan April atau nanti mengikuti. Amin insya Allah. Alhamdulillah. Info selanjutnya lebih. Oke, baik. Berkaitan dengan milad ya dok ya. Kalau sebuah milad itu pasti ada tema ya dok ya. Ada tema. Oke, tahun ini kita mengangkat temanya adalah Unlimited Innovation Your Health, seperti itu. Oke. Nah, dari dokter sendiri nih, makna dari tema milad kita keempat ini apa dok? Jadi milad keempat ini memang kita ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kesehatan itu bukan cuma tentang sakit dan sehat, tapi bagaimana menjaga yang sehat tetap sehat, yang sakit bisa sembuh, atau bisa beraktivitas kembali dengan lebih baik seperti itu. Jadi unlimited innovation. Jadi memang berbagai inovasi-inovasi di dalam kesehatan itu memang harus kita jalankan. Jadi bukan cuman kalau saya sakit A, obatnya A. Ya memang, tapi kita harus ada memperbaiki gaya hidup, menjaga kesehatan, berolahraga, makan makanan sesuai gizi yang seimbang seperti itu. Sehingga memang itu akan menjadi salah satu inovasi yang kita pribadi bisa jalankan, tapi rumah sakit juga akan bersinergi untuk menjaga kesehatan. Betul. Jadi contoh seperti kayak tadi saya sampaikan, menjaga makan makanan bergizi yang sehat. Kami ada dokter spesialis gizi. Nah, itu Anda bisa konsultasi tentang dietnya seperti apa. Saya juga udah konsultasi kok. Masya Allah. Nah, sahabat Sultan bisa konsultasi nih. Nanti ke dokter gizi ya dok ya? Iya, kita ada dokter gizi spesialis klinik yang memang untuk menata laksana bagaimana gizi yang sesuai. Jadi bagi yang mungkin obesitas seperti kayak saya juga sudah melakukan konsultasi juga. Jadi saya juga dikasih menu segala macam. Terus kemudian juga kalau misalnya masalahnya adalah misalnya di masalah ada penyakit kronis, misalnya ada darah tinggi, ada diabetes seperti itu. Nah, kita ada dokter penyakit dalam. Atau misalnya ada masalah keluhan misalnya sering pusing, vertigo, mungkin itu bisa nanti ke dokter saraf. Atau juga kalau kita udah masih sehat nih, seperti kayak Mas Suhi nih gitu kan, sehat sama atau mungkin sahabat Sultan yang sehat, menjaga kesehatannya kan bisa medical check up. Betul. Medical check up kan sesuai dengan salah dokter biasanya bagusnya adalah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Nah itu adalah salah satu upaya di dalam menjaga kesehatan kita. Ikhtiar dok ya? Betul, ikhtiarnya. Karena sehat itu tidak dijamin oleh Allah. Maksudnya tidak dijamin itu kita memang doa ya Allah bikin saya kesehatan. Tapi kalau kita tidak menjaganya sendiri, bagaimana Allah akan bikin kesehatan seperti itu. Nabi saja sudah mencontohkan badan Nabi kan bagaimana atletis betul juga. Kan kita baca sejarah Nabi gitu kan, Nabi sering jalan kaki gitu kan, Nabi makan makanan yang sesuai, betul. Jadi memang hal seperti itu
kalau kita pribadi bisa menjalankan, maka rumah sakit hadir untuk beriringan membantu menjaga kesehatannya seperti itu. Mengarahkan ya dok ya, mengarahkan. Betul, mengarahkan, mengedukasikan. Karena kita ada dokter-dokter spesialis yang memang bisa untuk menjadi rujukan untuk konsultasi seperti itu. Jadi bukan cuma saya sakit bawa berobat, enggak. Jadi bagaimana pada saat kita sehat pun kita tetap menjaga kesehatan itu dengan konsultasi dengan keahlinya. Keahlinya betul. Jangan keahlinya gitu kan. Menduga-duga ya. Menduga-duga atau ya searching gitu kan. Ternyata atau buka AI gitu kan. AI kan belum tentu dia bisa seperti kayak manusia itu manusia. Betul. Yang akurasinya pun juga tidak bisa jadi dasar ya dok ya. Betul. Karena mungkin bisa saja kita menghentikan keluhan A, B, C, D seperti itu. Ternyata dari pemeriksaan dokter, ternyata bukan ke arah penyakit tertentu seperti mungkin ada penyakit yang lain. Betul, Masya Allah. Itu jadi makanya tema menurut kita bagaimana menjaga kesehatan itu bukan cuma dari diri sendiri, tapi bagaimana kami sebagai rumah sakit untuk bisa menjadi partner di dalam menjaga kesehatan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk jika pasien lagi sakit seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Wah. Tepuk tangan semua. Sahabat Sultan, Masya Allah. Oke, ini itulah tadi berkaitan dengan makna dari tema Milad Rumah Sakit Islam Sultan Banjarbaru, yaitu Unlimited Innovation Your Health. Di sini kita rumah sakit bisa menjadi guide, menjadi pengarah, menjadi support sistemnya sahabat Sultan semua dalam terkait dengan kesehatan ya dok ya. Seperti itu. Nah, tetap kita saling bersinergi juga untuk masyarakat seperti itu. Baik, kemudian Masya Allah, berarti sudah kurang lebih 2017 dok lah sudah. Betul, jadi 2018 pembangunan selama 2 tahun lebih lah. Masuk cepat berarti dok untuk pembangunan. Betul, alhamdulillah karena disupport oleh Yayasan Bendera Sultan Agung untuk bisa menyelesaikan, karena memang yang saya tahu kalau harta wakaf sudah diamanahkan tujuan untuk apa, maka sebagai wakif atau mungkin wakif yang baik kan kemudian juga yang penerima wakaf juga harus menjalankan amanah itu. Iya, harus disesuaikan dengan timeline juga ya dok ya, jangan dikurang-kurang, jangan dilebih-lebihkan maksudnya. Kalau dikurang-kurangkan kayaknya boleh ya dok ya. Kalau lebih cepat lebih baik kah istilahnya? Iya, jadi lebih cepat lebih bukan dikurangi. Iya betul. Tapi tetap sesuai dengan. Jadi bagaimana itu bisa sesuai dengan amanah yang diberikan. Misalnya ada wakif untuk memberikan amanah. Misalnya ini dibangun ini ya, kemudian dengan sebagai wakaf. Kalau memang bisa dibangun ya dibangun. Kalau belum bisa, mungkin bisa dikembalikan. Okay. Jadi memang ada aturannya kalau tidak salah. Nah, makanya rumah sakit ini bagi kita yang mungkin umat muslim atau mungkin umat lainnya bisa memanfaatkan dan juga menerima manfaat dari rumah sakit ini. Masya Allah. Kan rumah sakit ini jadi saya bilang beda. Walau memang untuk operasional tetap harus sesuai dengan profesional kita gitu kan ya. Bagaimana rumah sakit juga harus ada keuntungan atau pendapatan supaya bisa melakukan operasional. Tapi kalau bisa kita bantu dengan cara-cara yang baik, cara yang bagus, terkait dengan wakaf ini ya itu insya Allah nanti akan kita berikan juga kepada benefitnya, kita berikan kepada pasien juga atau mungkin orang sekitar. Masya Allah. Jadi tidak hanya untuk internal rumah sakit ya dok ya, tapi untuk sekitar dan keseluruhan. Betul. Karena harta wakaf itu kemanfaatan bisa dirasakan oleh semua orang. Siapa saja bisa beda kalau zakat ya. Betul. Untuk zakat kan satu orang. Zakatnya ada golongan ya. Tapi kalau wakaf kemanfaatan itu bisa. Jadi wakaf itu bukan cuma harus masjid. Wakaf tidak harus bangunan sekolahan. Rumah sakit pun juga bisa. Jadi banyak orang yang masih belum tahu, rumah sakit bisa diwakafkan ya seperti itu. Jadi dari dana wakaf itu yang kita ingin sampaikan bahwa spirit wakaf di rumah sakit Sultan Agung Banjarbaru, semua orang bisa melakukan wakaf. Betul. Dan itu berjalan tiap hari ya dok. Betul. Jadi wakafnya bisa berbagai macam hal. Oke, baik. Terima kasih dok. Jazakallah khair. Masya Allah. Ya, karena terkait wakaf ya dok ya, ini sangat berat sekali tanggung jawabnya seperti itu. Makanya doakan sahabat Sultan bahwa Sultan Agung Banjarbaru bisa berkembang, maju, tumbuh bersama untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Amin ya Allah karim. Amin. Dan menjaga harta wakaf tadi. Betul dok, menjaga harta wakaf. Karena kalau salah dua pertanggungjawaban. Betul. Oke, baik, kita lanjut dok. Baik, boleh. Berkaitan dengan transformasi dari rumah sakit ya dok ya. Apa saja sih dok transformasi mungkin dari sistem pelayanannya, kemudian juga manajemen dan infrastruktur dari rumah sakit sendiri itu apa saja sih dok transformasi? Jadi selama 4 tahun ini kami selalu mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan dan juga dari kementerian yang lainnya, bahwa untuk
salah satu contoh untuk pasien BPJS Kesehatan. Jadi kami mengikuti regulasi harus menggunakan digitalisasi di dalam berbagai macam hal ya, seperti rekam medis, pendaftaran dan segala macam. Kami mengikuti regulasi yang ada. Terus kemudian juga transformasi layanan kesehatan yang lainnya, kami selalu menambah dokter baru atau profesi kesehatan yang lainnya juga untuk bisa memberikan pelayanan yang ada di rumah sakit. Sehingga bagi masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang ada di rumah sakit. Terus kemudian juga transformasi di dalam hal pelayanan, kami juga tetap menambah jumlah tempat tidur sesuai dengan peraturan. Sehingga memang itu juga untuk mengakomodir bagaimana jangan sampai pasien itu tidak mendapatkan tempat tidur. Karena pasti dulu kan ada beberapa isu rumah sakitnya full tempat tidur karena memang kapasitasnya yang mungkin sangat tinggi dari pasiennya, bed tempat tidur rumah sakitnya mungkin kurang. Nah, itu juga kami selalu berinovasi untuk melakukan penambahan tempat tidur. Terus kemudian juga transformasi di bidang pelayanan yang lainnya adalah adanya tadi kerjasama dengan asuransi kesehatan, kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk bisa semua masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi banyak sekali sih transformasi yang sudah dilakukan 4 tahun ini. Dan ini bukan cuma stop di sini, tapi terus setiap waktu pasti akan menambah lagi, berkembang lagi. Itu akan menjadi salah satu inovasi yang ada di rumah sakit. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudah ya dok ya. Amin, karena kita pun ingin memberikan yang terbaik ya dok ya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti itu. Jadi harapannya kita pun juga butuh support dari masyarakat juga. Mulai dari mungkin kami sangat senang ya dok ya apabila ada kritik saran yang masuk seperti itu dok. Untuk mengevaluasi kita juga sebagai agar bisa maju ke depan lagi ya dok ya, pengembangan dan lain sebagainya. Jadi sahabat Sultan semua, kami sangat berterima kasih, jazakumullah khair ya dok ya, berkaitan dengan penyampaian yang sudah disampaikan mulai dari sosial media kami, kemudian juga melalui Google Review, ada secara langsung penyampaiannya, betul, customer service, betul, dengan pelayanan dok ya, betul. Kami sangat, selama masih kami bisa bantu, kami akan bantu. Betul. Selama masih bisa kita aturkan. Namun juga ada beberapa mungkin regulasi yang mungkin yang akan tertahan atau mungkin ada yang mengikat. Nah, itu mungkin nanti harus kita cari solusinya. Solusi sama-sama. Jadi bukan siapa yang salah, tapi bagaimana solusinya. Dan tolong disampaikan dengan cara yang baik. Jadi bukan dengan cara yang tidak baik ya, seperti itu. Dan seperti kata Mas tadi kan kita sudah ada kolom komentar atau mungkin di media sosial atau mungkin langsung menghubungi nomor telepon kami atau ketemu dengan petugas rumah sakit langsung menyampaikan bagaimana saran dan juga masukan dari sahabat Sultan semua. Karena dari saran itulah kita bisa mengetahui dok ya bagaimana performa juga, pelayanan dan lain sebagainya. Yang mana tapi juga ada yang lucu juga. Kenapa dok? Jadi kalau kan karena rumah sakit kami ini baru gitu kan ya. Jadi secara desain kan kami pakai lift. Jadi dari masyarakat ada yang berkomentarnya tuh macam-macam. Ada yang takut naik lift, ada yang minta tangga, ada yang minta berbagai macam. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa mengeneralisasi ke semua masyarakat gitu kan ya. Jadi ada yang itu tadi, aduh saya takut naik lift gitu kan. Sudah, baik nanti kami bantu sama dengan teman-teman security atau mungkin satpam gitu. Iya betul. Apalagi kan untuk ke rawat inap memang kami ada akses terbatas ya, karena sesuai dengan peraturan kan memang kalau untuk rawat inap memang ada akses terbatas kepada pasien dan juga keluarga pasien saja, bukan sembarang orang seperti itu. Nah, jadi macam-macam sih lucunya. Terus ada juga yang berbagai macam sarannya. Ada yang saran yang bisa kami akomodir secara langsung, ada yang kami butuh perencanaan untuk dalam menyikapi saran-saran itu. Dan mungkin perlu diketahui juga oleh sahabat Sultan, kita di sini semua membaca ya dok ya, semua kritik masuk yang itu kita baca, kita ketahui semua ya dok ya, seperti itu. Jadi tidak kami diamkan seperti itu, bahwa bahkan ada eskalasinya juga ya dok ya, betul. Jadi dari upaya manajemen, upaya teman-teman di pelayanan dan semua lini itu memang melakukan kajian dari hasil masukan dan saran dari sahabat Sultan semua. Kami lakukan pengkajian dan bisa kami tindak lanjut, segera kami tindak lanjuti seperti itu. Iya, insya Allah. Artinya kami senang. Semakin di banyak saran masukan, artinya mereka semakin sayang dengan perhatian care dok. Betul. Karena untuk kebaikan bersama. Betul. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang mengikat secara peraturan atau mungkin secara kebijakan dari regulator, nah itu kami tidak bisa bermacam lebih, tapi kami akan coba mencari solusi yang terbaik. Bagaimana bisa mendapatkan pelayanan kesehatan atau mungkin sesuai dengan keinginan para sahabat Sultan. Masya Allah, tabarakallah.
Aduh, Masya Allah, sangat senang sekali ngobrol dengan Dokter Rifki. Baik, dan akhirnya kita masuk ke pembahasan terakhir, Dok. Mungkin ini penutup, yaitu adalah bagaimana visi dan misi dari Rumah Sakit Islam Sultan Abu Banjarbaru dalam menghadapi terkait pelayanan kesehatan di masa yang akan datang, Dok. Betul. Kalau visi misi rumah sakit, memang kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada semua masyarakat dan juga sesuai dengan profesionalnya. Walaupun dengan segala macam disrupsi atau gangguan dari dunia kesehatan, dunia segala macam seperti itu. Jadi jangan sampai kita bisa kena, dan yang kami yakini bahwa karena rumah sakit itu wakaf, insya Allah nanti Allah yang akan memudahkan. Amin ya Allah karim. Amin. Jadi kalau kita berpikir secara manusia, oh ini nggak mungkin. Tapi namanya jalur langit, Sahabat Sultan, apa sih yang tidak mungkin? Nah seperti itu. Jadi kami hanya minta dukungan, doa dari Sahabat Sultan semua untuk Rumah Sakit Islam Agung Banjarbaru bisa terus maju, bertumbuh dan juga berkembang lebih baik, lebih bagus dan lebih nyaman bagi Sahabat Sultan semua untuk mendapatkan kesehatan yang terbaik. Amin ya Allah karim. Masya Allah. Dan doakan kami semua istiqomah di dalam menjalankan sesuai dengan peraturan, akreditasi dan juga sesuai dengan syariat Islam. Amin ya Allah karim. Masya Allah. Wah, terima kasih dokter. Jazakumullah khair. Sama-sama bisa ngobrol dengan dokter di hari yang spesial ini. Kembali saya bertemu dengan Dr. Rifki Anurmar sehingga membahas dengan terkait milad Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang keempat. Alhamdulillah sudah berjalan kami dalam pelayanan selama 4 tahun ya dok ya. Alhamdulillah mulai dari perencanaan di tahun 2017 sampai kita bisa sampai sekarang eksisten memberikan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2025 ini. Harapannya adalah kami tetap istiqomah ya dok ya, tetap istiqomah memberikan pelayanan terbaik sampai nantinya yaumul kiamah. Akhir nanti sampai sudah selesai seperti itu. Dan selama perjalanan kami tetap diberikan didampingi oleh Allah Azza wa Jalla dalam pelayanan dan untuk masyarakat di Banjarbaru dan nanti baik itu khusus Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan nasional bahkan internasional. Kepada sahabat Sultan tadi apabila ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ya dok ya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk merasakan experience atau pengalaman yang kami berikan, karena di rumah sakit kami adalah rumah sakit yang berprinsip syariah ya dok ya, tersertifikasi syariah, di mana nanti pelayanannya pun kami akan melayani sesuai dengan prinsip syariah. Tapi tidak hanya di agama Islam saja dok ya penerimaan umatnya, tapi keseluruhan umat yang ada di Kalimantan Selatan seperti itu. Insya Allah kami akan melakukan pelayanan terbaik yang bisa nantinya bersinergi satu sama lain sampai akhirnya kesehatan yang datang ya dok ya. Amin. Seperti itu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter Rifki. Sama-sama diberikan kesehatan, berkah juga untuk kegiatannya dok. Amin. Insya Allah. Semoga bisa ketemu lagi dok di tema-tema berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan program My Talk Show hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi juga untuk sahabat Sultan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sebagai pilihan pelayanan kesehatan sahabat Sultan semua. Semoga sahabat Sultan senantiasa diberikan kesehatan, berkah dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Suhi Ramzini pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di program-program dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru selanjutnya, hanya di Sultan Podcast, layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali dokter.